Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah sebagaimana kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kajian fikih kontemporer, di mana kajian kita hari ini asuransi dalam pandangan Islam, di mana kehidupan manusia di zaman modern ini berkembang sangat pesat dari seluruh sudut sesuai dengan perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi. Setiap fase kehidupan yang dihadapi manusia di dunia ini selalu lahir berbagai perkembangan dan pembaharuan dengan sangat cepat, sehingga setiap sesuatu yang dianggap baru dan ngetren pada zaman sekarang belum tentu dapat dijaga dan dilestarikan kemajuannya tanpa perubahan dan perombakan. Persis seperti sebuah bangunan, semakin lama ia akan terus berubah sehingga perlu direhabilitasi. Begitu juga lah sudut kehidupan manusia yang sangat pesat perkembangannya sesuai dengan era globalisasi. Jadi asuransi ini adalah merupakan jaminan-jaminan untuk menuntaskan berbagai macam problematika dan beban mental di dalam dunia bisnis. Dengan adanya sarana asuransi, manusia dapat menjalani sebuah perdagangan bisnis tanpa beban mental dan kekhawatiran, baik secara material maupun spiritual. Sejarah lahirnya asuransi, kalau kita tinjau dalam sejarah asuransi, yaitu di mana perkembangan keilmuan yang mesti kita pertimbangkan apakah kita kembali kepada sejarah Mesir kuno, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya, ketika Nabi Yusuf ingin dibawa oleh saudara-saudaranya, minta izinlah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Pada waktu itu Allah berfirman, mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami menjaganya. Kemudian ketika itu dikuatkan dengan sumpah, la ta'kuni mausukan indallah. Kami akan mendatangkan sumpah. Jadi jaminan keamanan yang diberikan saudaranya itu kepada Yusuf langsung diutarakan putra-putranya di depannya untuk argumen supaya dapat menghilangkan kekhawatiran Nabi Yakub itu membawa Nabi Yusuf yang masih balita pada waktu itu, terkecil ya. Sejarah asuransi yang telah digambarkan di dalam Al-Quran telah berkembang pada zaman Nabi Yusuf, disebut dengan asuransi jaminan keamanan dan jiwa. Namun apabila melihat perkembangan sistem negara, asuransi lahir dan berkembang sesuai dengan sistem perjalanan politik budaya negara tersebut. Apalagi ketika terjadinya revolusi produksi dan eksploitasi kekayaan alam secara besar-besaran, peristiwa di atas merupakan awal perkembangan asuransi hingga dewasa ini. Jadi kalau zaman dulu bagaimana kepercayaan itu adalah dengan sumpah. Sehingga sumpah itu di dalam Islam itu sebagai sebuah jaminan yang bahwa seseorang itu dipercaya. Yang kedua adalah dengan kesaksian. Jadi maka dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqulu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada transaksi di antara kalian, maka hendaklah ditulis. Jadi ditulis itu dan disaksikan dengan dua orang saksi. Asuransi sosial kemasyarakatan. Lahirnya asuransi sosial
di antara para pedagang di kota Italia merupakan akibat dari bahaya dagangan melalui lautan menggunakan kapal kontainer untuk kegiatan ekspor dan impor seperti perdagangan, pemasukan industri, hasil pertanian dan sebagainya. Lahirlah pemikiran asuransi pada zaman tersebut. Pertama sekali adalah asuransi jiwa dan asuransi harta kekayaan. Dengan membayar iuran atau premi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara-negara yang bergabung. Hal ini dilakukan karena melihat sering terjadinya musibah tenggelamnya kapal di lautan yang membawa kepada kerugian jiwa dan harta, sehingga lahirlah asuransi sosial kemasyarakatan dengan tujuan tolong-menolong dalam hubungan antar bangsa. Jadi dalam Islam itu ada namanya takaful ijtimai. Inilah asuransi Islam yang dibangun atas dasar sukarela. Misalnya kita ada satu kelompok bersama-sama mengadakan setiap bulan itu sukarela 20.000 per bulan. Ada kelompok itu sekitar 100 orang. Setiap bulan dapat sekian juta misalnya. Nanti ketika ada yang di antara anggota tersebut meninggal dunia atau kena musibah, maka uang tersebut kita gunakan untuk sebagai takaful ijtimai namanya, yaitu tanggungan sosial kebersamaan tanpa dikembalikan. Ini adalah secara Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian yang kedua adalah asuransi bahaya lautan jasara harja ataupun darat ya. Jadi asuransi ini pertama kali lahir di kalangan orang Yahudi. Memulai perkembangan asuransi yang melahirkan keuntungan. Pertama sekali memberikan jaminan terhadap barang dan produksi perdagangan yang diekspor ke negara lain dengan sistem pemilik kapal laut dan pemilik barang dagangan. Nah, menganut biaya dari seorang yang memesan barang tersebut sesuai dengan harga barang atau harga kapal. Apabila barang ekspor tersebut sampai pada pihak pemesan dengan selamat, maka jaminan akan dikembalikan pada pihak pemesan tersebut. Jadi ini jaminan ini adalah sebagai kepercayaan saja. Jadi apabila nanti barangnya sampai, jaminan ini akan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di lautan dengan tenggelamnya kapal tersebut, musnahnya harta manusia, maka jaminan pemesan tersebut dianggap hangus. Namun akad asuransi seperti ini tidak diterima oleh gereja pada waktu itu, bertepatan pada tahun 1224 Masehi. Sistem asuransi akad ini diharamkan oleh Paus Paulus ke-9 sebab akad ini mendatangkan kerugian sepihak. Jadi dalam Islam itu tidak dikenal namanya hangus. Jadi apa yang sudah kita bayarkan, maka itu tidak boleh ada kata-kata hangus. Maka dalam asuransi terjadi yaitu hal-hal yang merugikan satu pihak, di mana misalnya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi perkawinan, asuransi sosial kemasyarakatan dan individu. Nah, di meluasnya pada abad ke-19 Masehi, bangsa Eropa yang mengarah kepada kemajuan dengan meningkatnya kemajuan sains dan teknologi, sehingga memerlukan jaminan terhadap berbagai macam akibat sebuah kecelakaan dengan tujuan menjamin kesejahteraan bangsa dari seluruh sudut. Oleh sebab itu lahirlah asuransi kecurian. Jadi kalau ada di barang yang dicuri maka diganti. Kemudian asuransi kesehatan, peperangan, udara, medis, utang dan air, pertanian, hewan ternak, perkawinan, asuransi kelahiran dan lain-lain. Pada waktu itu asuransi merupakan badan otonom pemerintah. Ketika lahirnya asuransi kemasyarakatan, pemerintah berhak untuk memotong gaji para pegawai negeri dan pekerja di sebuah instansi swasta untuk asuransi kematian dan kesehatan. Nah, seperti kita di sini ada yaitu BPJS misalnya. Jadi dari yang PNS dipotong, kemudian juga dari pekerja dipotong premi bulanannya. Pekerja lainnya diwajibkan untuk membayar asuransi apabila terjadi kecelakaan dan jaminan di hari tua. Syekh Ali Khafif berkata, meluasnya akad asuransi di Eropa pada waktu itu dalam seluruh lingkup kehidupan, bahkan asuransi jaminan terhadap kesejahteraan dan kemewahan keluarga dan keturunan seseorang setelah meninggal dunia ditanggung oleh negara. Jadi di Eropa sana begitu lahir anak,
dia sudah ditanggung, sudah ada jaminan rumah, sudah ada jaminan pendidikan, sudah ada jaminan perkawinan. Jadi mereka sudah ditanggung ketika lahir. Itu seperti di Singapura. Di Singapura itu begitu dia menikah dikasihkan rumah satu, mobil satu. Dimanapun dia bekerja, mau dia di pemerintah atau di swasta. Jadi dia dicicil 10% dari gajinya. Kalau kita di Indonesia ini, itu mencekik, Pak ya. Nah, kalau kita mengambil rumah, kemudian nanti dicicil sampai 15 tahun, itu sangat-sangat banyak bayarannya. Sampai ada 35%, bahkan 2 kali lipat. Nah, kalau berutang 100 juta bayarnya 200 malah ya. Jadi inilah yang diharamkan oleh Islam. Ketika terjadinya berbagai macam ancaman dan kekhawatiran terhadap masa depan bangsa, maka lahirlah asuransi untuk memelihara politik negara, asuransi kebakaran rakyat dalam dunia entertainment, dan juga istilah asuransi hari libur. Kemudian sejarah masuknya asuransi ke negara Islam. Kalau diteliti perkataan dan dasar hukum di dalam pembangunan asuransi pada zaman sekarang, kita tidak mendapatkan ulama mazhab berbicara tentang asuransi. Dalam mazhab 4 tidak ada pembahasan tentang asuransi. Seiring berjalannya waktu dan pertukaran masa, maka perkembangan asuransi pun semakin meluas. Gambaran teori asuransi bisa kita dapatkan dalam buku salah seorang ulama mazhab Abu Hanifah yang terkenal dengan nama Ibnu Abidin sebagai fatwa Syekh Muhammad Abduh sewaktu beliau menjabat sebagai mufti Mesir. Bertepatan pada abad ke-13 Hijriah, mulailah hubungan perdagangan berjalan antara negara Islam dengan negara non-Islam. Ketika bangkit dan berkembang produksi mereka mulai memasuki negara-negara Islam untuk memperdagangkan produksi mereka, sehingga mereka sampai ke negara tujuan lewat sarana ekspor impor, baik lewat wakilan maupun orang asing yang tinggal di negara Islam tersebut. Maka dengan demikian lahirlah istilah asuransi laut. Jadi asuransi lautan itu lahir ketika hubungan antar negara. Kemudian bertepatan pada pertengahan abad ke-14 atau awal abad ke-20 Masih, umat Islam pada waktu itu tidak sanggup berbuat apa-apa disebabkan perjalanan di seluruh sudut. Maka penjajahan di seluruh sudut pada waktu itu berkembanglah asuransi dengan pesat, dan para pendatang asing berusaha menyesatkan orang Islam. Ketika itu jadilah penyelewengan pemalsuan terhadap kebenaran, sebagaimana terjadi pemalsuan terhadap fatwa Syekh Muhammad Abduh. Fatwa tersebut bertepatan pada bulan April 1903 Masih, ketika seorang direktur utama sebuah perusahaan asuransi asing di Mesir bertanya kepada Syekh Muhammad Abduh, namanya Mushosel. Pertanyaannya, seorang yang ingin bergabung dengan sebuah perusahaan dan membayar uang muka sebagai iuran untuk berinteraksi dalam perdagangan, dan pihak perusahaan menyetujui dengan membayar iuran atau uang muka tersebut. Lalu setelah sempurna akad, mulailah bergabung dalam perusahaan tersebut dan mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan itu. Bila seorang tersebut sudah meninggal dunia, apakah ahli waris boleh menggantikannya untuk mengambil keuntungan yang telah disepakati sesuai dengan akad? Apakah akad semacam ini dibolehkan oleh syariat Islam? Syekh Muhammad Abduh menjawab dengan fatwa, apabila telah sempurna akad seorang laki-laki dengan sebuah kelompok sesuai dengan gambaran di atas, maka dibolehkan dalam syariat Islam. Apabila telah beruntung dalam perdagangan tersebut sesuai, dan seseorang berhak untuk mengambil keuntungan tersebut, baik selama masih hidup dan setelah meninggal dunia, boleh digantikan oleh ahli warisnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan tentang pertanyaan di atas, sedikit pun tidak mengarah kepada asuransi, namun dia lebih kepada masalah yaitu tanam saham atau bagi hasil dalam murabahat. Nah, lalu diselewengkan oleh mereka, sehingga mereka katakan ini fatwa tentang bolehnya asuransi dalam Islam. Bapak, ibu-ibu sedang jemaah zuhur rahimahumullah, akad asuransi didirikan berdasarkan beberapa latar belakang. Akad asuransi didirikan yaitu sukarela, bukan dengan paksaan. Akad asuransi adalah akad langsung. Setiap anggota badan penjamin mengambil iuran anggota setiap waktu ditetapkan. Akad asuransi merupakan kewajiban setiap dua pihak. Pihak yang dijamin membayar iuran atau premi yang telah ditetapkan oleh badan asuransi setempat.
Akad asuransi merupakan akad yang mesti dipatuhi. Maksud dari akad ini, setiap individu yang telah bergabung dalam asuransi tidak boleh sama sekali untuk melanggar dan mengingkari akad yang telah disepakati, baik dari pihak penjamin maupun dari pihak menjamin. Jadi ini Bapak rahimahullah, sangat panjang sekali dalam kajian asuransi ini. Jadi dalam rukun asuransi yaitu bahaya, individu, harta, iuran tetap, jumlah jaminan, dan wujudnya kemaslahatan atau manfaat, ijab kabul. Jadi dari hal ini kalau kita rincikan, yang bahwa semua asuransi ini mengandung larangan. Larangan ini adalah penipuan, di mana dari pihak penjamin dan yang dijamin itu akan merugi suatu pihak. Sehingga terjadi hal tersebut dilarang oleh Islam. Dalam Islam itu tidak boleh, yaitu larang ataupun penipuan. Maka dalam dasar hal demikian, yaitu asuransi jiwa, asuransi pensiunan, asuransi kebakaran, asuransi perdagangan, asuransi yang lain itu adalah itu diharamkan oleh Islam. Semua yang dibolehkan adalah asuransi jasa harja. Jadi kenapa? Karena di situ sangat-sangat besar yaitu tanggungannya, yaitu kecelakaan di darat ataupun di laut. Sedangkan yang asuransi jiwa, asuransi yaitu yang lain tadi yang kita sebutkan itu banyak mengandung mudarat. Kenapa? Karena umurnya sekian. Kalau tidak sampai sekian dia meninggal duluan, maka asuransinya itu akan hangus. Karena tidak sesuai waktu meninggalnya tersebut. Bapak, Ibu-ibu rahimahullah, itu sajalah kajian kita di siang ini tentang asuransi. Mungkin kalau ada yang bertanya boleh saya berikan. Keadaan ya. Oke, jadi demikian saja kajian kita pada siang ini. Lebih kurang mohon maaf dan berlindung kepada majelis subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi